Ratib as-samman. As-samman ya. Samman itu pembuat apa namanya? Saman. Samin. Kayak keju gitu ya. Ratib samman ini adalah salah satu formulasi daripada zikir jahar yang diwariskan oleh Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani, ulama Madinah ya. Beliau salah satu zuriat Rasulullah SAW. Namun sayangnya sekarang ratib samman hanya sekedar ratib, tidak ada lagi teknik berzikir yang diajarkan. Lain lagi di Sumatera Barat, diajarkan teknik zikirnya, ratib samannya sudah hilang. Kalau di sini diajarkan ratib samannya, teknik zikirnya hilang. Yang masih agak nyambung seingat saya itu di Banjar. Di Banjar itu masih ada ratib samannya, masih ada zikirnya ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Dulu waktu Abah Gurus kumpul itu masih jalan dua-duanya. Semoga masih jalan juga ya. Dulu yang mengembangkan itu kan salah satunya adalah Abah Zain Syukri ya. Saya yakin beliau punya murid yang diajarkan zikir kolbu, yang pernah ditalkin oleh beliau. Nah, nanti dia kalau dapat ijazah dia bisa ngajarin. Kalau tidak ya sudah, ilmu ini tidak habis, tenang aja. Nanti kalau nggak beliau ngajarin, lewat ulama yang lain ya. Kalau nggak Bapak jemput ke Sumatera Barat sudah Pak, ada jalur samaniah yang lain ya. Zikirnya masih oke. Bahkan diringkas jadi 2. Zikir saman itu ada 7 tingkatnya, karena diambil dari Tariqah Khalwatiyah Al-Qadiriyah. Gabungannya disebut dengan samaniyah. Diringkaslah oleh Syekh Abdul Rahman ya, dari Batu Sangkar menjadi 2. Itu berkaitan dengan pertanyaan tadi, zikir jahar dan zikir sir, lembut. Manakah yang lebih afdal? Tidak ada yang lebih afdal atau lebih buruk, dua-duanya bagus. Tergantung kondisi kolbu, tergantung di mana kita berzikir. Jika kita berzikir di tengah keramaian, orang tempat itu tidak biasa zikir keras, yang afdal adalah sir. Jika kita berzikir di tempat orang yang sudah biasa zikir keras, maka zikir jahar pun dianjurkan. 1 itu. 2, apabila kolbu ini tidak tersentuh oleh zikir lembut, maka hentakkan zikirnya, keluarkan suaranya. Jika sudah lembut kolbunya, baru lembutkan juga zikirnya. Jadi zikir itu teknik-tekniknya begitu ya. Namun boleh nggak kita mengatakan, saya lebih suka sir Ustaz? Oh, berarti kolbunya sudah mulai lembut-lembut, lelembut ya, sok lembut ya. Orang lembut itu kolbu kalau ditanam nama Allah langsung dia nangis. Kalau enggak berarti baru sok lembut. Minimal air matanya berkaca-kaca tuh disebut nama Allah. Pasti ada getaran di kolbunya, membuat dia terharu biru. Karena jika disebut nama kekasih, pasti orang kemudian terharu. Kekasihnya Sang Maha Kekasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya begitu pertama aja Pak, yang kedua lain lagi rasanya. Sama kayak orang jatuh cinta, awal-awal kan berdenyut itu, bergetar itu dada. Tapi kalau tiap hari, 3 hari mati sakit jantung Mbak. Jadi getaran itu jangan diminta sering-sering, sesekali aja. Karena dulu di zaman Hasan Al-Basri, ada para tabi'in, zikir bergetar terus, zikir kolbunya, nggak lama mati dia. Kejadian ya. Ketika turun dibacakan ayat surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ada 4 orang mati langsung, pingsan mati karena keseringan baca ayat, kolbunya bergetar. Makanya ada zikir kolbu bergetar, ala iza zukirallah wajilat qulubum. Zukira itu awal orang belajar zikir. Jika dizikirkan gitu, berarti ada gurunya yang mengajarkan dia zikir. Itu kata kunci itu dalam bahasa Arab. Surah Al-Anfal ayat 2. Yang hanya orang-orang ahlinya saja yang mengerti kalimat zukira itu.
Jika disebut-sebut namanya, berarti ada yang membimbing untuk menyebut. Pokok kolbunya yang tadi nggak jelas arahnya, langsung bergetar. Wajilat qulubuhum, bergetarlah kolbunya. Tapi itu awal jatuh cinta. Lama-lama, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Tadi bergetar, lama-lama jadi tenang. Hidup pun lebih terasa nyaman. Maka beruntunglah orang yang dapat guru, dapat mursyid yang membimbing dirinya, menggetarkan kolbunya. Itu mirip kayak dokter. Ada orang jantungnya udah gak gerak pak, disetrum gak tuh? Apa namanya itu? Setrum ya? Kejut. Wah, antum dokter ya? Dikejut. Maka talqin itu gunanya mengejutkan kolbu. Emang begitu bahasa Indonesianya? Jadi talqin itu untuk menghunjam, biar kolbunya itu yang tadinya dia nggak ingat kepada Allah dan dia keras, sekarang itu kalau bahasa kampung saya dioyak-oyak pak, digerak-gerakin lagi, disetrum oleh ahlinya. Nggak boleh kalau bukan dokter yang nyetrum orang yang sakit jantung. Begitu juga nggak boleh selain mursyid yang menggetarkan kolbu. Nanti otaknya yang geger jadinya. Dia mau getarin jantung, yang dia tempel di mana? Di otak murid. Geger otak dia jadinya. Kira-kira gitu ya. Terjawab. Alhamdulillah.